panitia lokal cukup bekerja keras, tapi juga panitia-panitia transit di beberapa. Shalom, dari ruang podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua, kami hadir menjumpai semua sahabat. Dalam video ini kami menghadirkan satu ruang khusus dari kami untuk semua. Sebagai lembaga perempuan dalam GKI, kami ingin memberikan tanggapan-tanggapan ataupun pemikiran-pemikiran terkait persiapan dan pelaksanaan Sidang Sinode GKI ke-18 di Tanah Papua. Kita tahu bahwa gema Sidang Sinode GKI ke-18 di Tanah Papua sudah terdengar. Untuk itu saat ini bersama pimpinan P3W GKI di Tanah Papua, Ibu Hermin Rundrar, kami akan mengobrol seputar itu. Ibu Hermin, hari ini adalah hari kelima atau H-5 pelaksanaan Sidang Sinode GKI ke-18 di Tanah Papua. Sebagai lembaga perempuan dalam GKI di Tanah Papua, bagaimana Ibu melihat bagaimana P3W melihat persiapan menuju Sidang Sinode GKI ke-18 dari sisi peran perempuan? Ya, sebagaimana yang disampaikan bahwa tanggal 18 sampai 20 Juli nanti ada pelaksanaan Sidang Sinode GKI yang ke-18. Dan saya pikir dari sisi persiapan, baik dari panitia lokal, tapi juga dari Sinode GKI Tanah Papua, saya pikir mereka sudah menyiapkan segala hal dengan baik untuk Sidang Sinode sendiri. Ada Raker-Am yang sudah dilakukan, artinya ini Raker-Am 4 yang sudah dilakukan di Maibra, tetapi dilanjutkan juga dengan pleno diperluas. Artinya segala hal yang akan dibawakan ke Sidang Sinode sudah juga dibahas dalam komisi-komisi, artinya bagian dari materi sidang. Tetapi dari informasi dan juga gema yang kami dengar bahwa betul panitia lokal cukup bekerja keras, tapi juga panitia-panitia transit. Jika mengangkat isu perempuan dan anak, kira-kira isu seperti apa? Maksudnya isu perempuan dan anak, isunya seperti apa? Iya, tentunya isu perempuan dan anak itu banyak sekali ya. Kalau kita lihat, mungkin hal yang dari pengalaman kami, artinya P3W hadir sebagai pusat yang memberdayakan perempuan, kami lebih banyak melihat isu tentang isu perempuan terkait kesehatan ibu dan anak. Ya, isu perempuan dan anak terkait kesehatan ibu dan anak, artinya di wilayah-wilayah pelayanan GKI Tanah Papua tidak semua perempuan atau masyarakat mendapat pendidikan berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Itu sebabnya kami P3W ada program-program berkaitan dengan program gizi atau kesehatan ibu dan anak. Ketika kita bekerja di wilayah-wilayah yang tidak begitu dapat informasi banyak, kami juga memberi edukasi kepada perempuan dan anak. Dan kami juga berusaha bekerja sama dengan puskesmas, baik yang ada di tingkat distrik ya, terutama yang ada di tingkat distrik, sehingga edukasi terus kita buat tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk warga masyarakat. Itu salah satu isu. Atau kita bicara tentang hak-hak anak. Anak punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Artinya DKI di Tanah Papua juga harus mendorong proses ini, karena ada pendidikan, ada sekolah-sekolah, tetapi ada di wilayah-wilayah yang sulit sekolah-sekolah itu tidak berjalan. Artinya hak-hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak itu terabaikan. Jadi saya pikir GKI Tanah Papua juga punya sekolah YPK.
Jadi itu mungkin isu-isu yang kita harus lihat untuk terus kita dorong. Artinya bahwa sebenarnya isu ini sudah diangkat sejak Raker 4 Mei berarti. Terus kemudian dilanjutkan pada Raker Libur 2 sih. Iya. Tapi diharapkan itu juga masuk di dalam pembahasan untuk Iya. Saya melihatnya bahwa dalam pelaksanaan program kita berkaitan dengan pelaksanaan sidang sinode itu artinya ada 5 tahun. Dalam 5 tahun berjalan, saya pikir bagian-bagian ini sudah dilakukan atau pendidikan, edukasi ini sudah dilakukan, tetapi itu masih terbatas. Tidak semua, terutama kalau ini misalnya kalau itu hanya PTGW yang melakukan, kita harus lihat bahwa mereka hadir itu sebagai tanda bahwa gereja ini harus ingat bahwa perempuan juga punya andil atau peran dalam gereja ini, dan mereka juga ingin mensukseskan jalannya sidang sinode. Artinya ini bagian yang hari ini kita taruh untuk dilihat, karena untuk dilihat bahwa perempuan sudah siap dalam semua level untuk mengambil peran untuk bersama-sama dengan laki-laki. Artinya kita melihat bahwa hari ini perempuan dengan laki-laki adalah teman sekerja Allah. Jadi sudah seharusnya perempuan juga mendapat posisi yang layak, entah dalam kepemimpinan di tingkat jemaat atau di tingkat klasis dan di tingkat sinodal. Jadi itu saya pikir bagian yang harus kita lihat dan menaruh itu dengan baik, sehingga peran perempuan tidak hanya dalam jumlah atau dalam hal-hal yang hanya lebih banyak teknis, tetapi peran perempuan dalam sisi pengambilan keputusan itu juga harus ada. Masih dalam kaitan dengan memikul spiritnya Sarah, tadi Ibu melihat dari sisi kesiapan perempuan-perempuan masa kini di dalam GKI di Tanah Papua terhadap pelaksanaan sidang sinode ke-18 nanti. Tetapi selain itu, mungkin Ibu bisa melihat lagi bagaimana kesiapan perempuan-perempuan masa kini dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Iya, saya pikir hari ini kita patut bangga bahwa banyak perempuan sudah tampil luar biasa, baik dalam gereja tetapi dalam pelayanan masyarakat secara umum. Ada banyak, ya, ada pendeta perempuan itu dalam gereja ya, tapi ada dokter perempuan, ada guru perempuan, ada perawat atau suster, tenaga medis perempuan, dan juga banyak. Dan ya, kita juga berbangga bahwa ada ibu rumah tangga yang luar biasa yang mendampingi anak-anak, membesarkan anak-anak hingga anak-anak hari ini jadi tulang punggung gereja. Artinya saya pikir dari semua sisi perempuan di dalam GKI kita sangat kaya dengan sumber daya manusia yang luar biasa. Artinya GKI hari ini harus melihat bahwa keberadaan perempuan hari ini turut berkontribusi besar dalam gereja dengan semua profesi yang dia miliki. Jadi kalau kita mau buat program-program untuk pembinaan, program-program untuk pendidikan, mengedukasi perempuan dari segi kesehatan, mengedukasi perempuan dari segi pendidikan, mengedukasi perempuan dari berbagai aspek, saya pikir kita siap. Perempuan dalam semua level ada. Yang perlu adalah bagaimana kita membangun kekuatan bersama ini, saling berkolaborasi, sehingga kita tidak bilang bahwa hari ini kita kurang sumber daya manusia. Kita bisa jadi satu kekuatan untuk melakukan pelayanan lebih jauh, misalnya daerah-daerah terpinggirkan, itu tugas kita. Jadi penting adalah di setiap klasis, kalau ada koordinator PW, artinya dia sudah mulai mendata semua sumber daya perempuan yang ada dalam klasis itu, sehingga ketika menjadi satu kekuatan, mereka bisa buat banyak hal. Saya pikir bagian ini yang harus kita perjuangkan bersama. Dan ingat, baik, yang terakhir, Ibu Hermin bisa berikan
closing statement terkait pelaksanaan berjalan dengan baik dan berbagai hal yang akan digumuli dalam komisi dapat dirumuskan dan itu menjadi keputusan-keputusan dari sinode untuk dilakukan untuk 5 tahun mendatang. Kami juga berharap bahwa keputusan-keputusan yang diambil ada keberpihakan pada perempuan dan anak. Akhirnya, selamat melaksanakan sidang sinode ke-18 dari tanggal 18 hingga 24 nanti di negeri 1000 Bakau Waropeng. Akhirnya Tuhan memberkati. Demikian suara kami